Oke, baik. Selamat sore, selamat malam atau pagi untuk teman-teman semua yang menonton. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kedua kali ini saya akan membahas mengenai operasi dasar aritmatika pada Wolfram Matematika. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada pembahasan utama ya. Baik, pertama kita bahas dulu tentang bagaimana tambah, kali, kurang, dan bagi pada Wolfram Matematika. Ya, oke. Tambah, kali, kurang, dan bagi. Oke, seperti biasa saja teman-teman. Jadi contoh kita akan menjumlahkan 10 tambah 13 tambah 14 dikurang 17. Maka hasilnya bisa kita dapat dengan cara menekan shift enter. Oke, berapa hasilnya? Oke, seperti itu ya, 20 dapatnya. Nah, selanjutnya untuk operasi perkalian bisa kita gunakan tanda bintang ya. Contoh 45 dikali 8 dikali 10, berapa hasilnya? Ya, demikian 3600. Selanjutnya kalau untuk pembagian kita bisa gunakan tanda slash atau miring. Contoh 100 per 40 hasilnya adalah 5/2, seperti itu ya. Dia bakal menghasilkan nilai dalam bentuk pecahan. Contoh lagi untuk pembagian 71 per 9. Nah, hasilnya tetap bakal 71 per 9. Lalu bagaimana kalau kita ingin mendapatkan nilai numeriknya atau nilai dalam bentuk desimal? Maka kita gunakan fungsi n. Lalu masukkan nilai yang ingin kita cari, contoh 71 per 9 tadi. Lalu kasih koma berapa desimal yang kita inginkan. Contoh kita pengen 7 desimal, seperti itu ya. Lalu tekan shift enter. Nah, itu 7,8888889, seperti itu ya. Oke, itu untuk operasi tambah, kali, kurang, dan bagi. Selanjutnya boleh juga teman-teman untuk membuat penjumlahan atau operasi pada bentuk pecahan. Untuk menulis pecahan kita pakai maksudnya Ctrl plus slash, seperti itu. Maka bentuknya kayak gitu ya. Contoh kita mau jumlahin 5/3 terus ditambah 4/9 dikurang 13/21 ya, random aja. Maka hasilnya adalah shift enter ya, seperti itu. Jadi dapatnya 94/63. Oke, kalau mau mendapatkan nilai koma-komanya atau desimalnya silakan pakai fungsi n tadi ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke pangkat logaritma, pangkat akar dan logaritma. Oke, itu ya. Nah, untuk operasi pangkat silakan pakai tanda gimana ya Bun ya, segitiga kecil gitu ya. Contoh kita mau cari nilai dari 2/3 gitu ya. Silakan lihat di keyboard yang masing-masing. Oke, kalau kita shift enter maka hasilnya nilainya adalah 8 ya, seperti yang kita harapkan. Lalu untuk akar untuk 2/3 ini bisa kita bentuk juga dalam bentuk yang lebih enak dilihat, itu pakai Ctrl plus 6 ya. Contoh 2 tunggu sebentar. Oke, 2/3 itu pakai Ctrl plus 6, seperti itu ya teman-teman. Oke, hasilnya pasti bakal sama ya, tentu aja, karena kita cuma ubah tampilannya aja. Lalu untuk akar ya, akar kita pakai fungsi perintah Ctrl plus 2 ini guys. Jadi kalau kita mau mencari nilai dari akar 17,
Ya, numeriknya pakai N juga, jangan lupa. Maka hasilnya adalah ya seperti itu, sekitar 4,12311. Sedangkan untuk log ya, fungsi logaritma, nah lognya ini masih dalam basis bilangan eksponensial yang kita kenal, atau yang kalau di Indonesia dikenal dengan fungsi ln itu ya. Contoh sekarang log 2 aja yang mudah, yang biasa dipakai. Nah, ini masih dalam bentuk log 2 aja ya. Ini kalau kita mau mencari nilai numeriknya silakan pakai fungsi n lagi tadi, n log 2. Ya, sekitar seperti itu, 0,693147. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari logaritma namun bukan dengan basis bilangan eksponensial tadi? Dipakainya adalah log, masukin angkanya berapa? Contoh 2 dengan basis 10 itu ya. Maka hasilnya adalah itu 3,321393. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Baik, itu untuk logaritma, akar, dan juga pangkat. Selanjutnya kita beralih ke bilangan transendental dulu, boleh? Bilangan transendental yang kita kenal seperti contohnya adalah bilangan eksponensial. Bilangan pi dulu deh, pi atau dulu ya udah pi dulu. Bilangan pi ini bisa kalian ketikkan dengan cara ketik escape ESC lalu p lalu escape lagi gitu. Nah, itu kan hasilnya pi ya. Nilai P ini maka ya sekitar itu 3,14159. Kalau kita mau dengan digit desimal yang lebih banyak, contoh 12, silakan pi, 12 gitu. Nah, Anda nambah ya desimalnya gitu. Lalu bilangan bilangan eksponensial atau yang lebih kita kenal sebagai itu silahkan teman-teman ketik escape lalu 2 kali lalu escape lagi. Nah, hasilnya gitu ya. Hasilnya adalah dengan desimal 12 ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu ada bilangan imajiner, bilangan i ya. Kita tahu dalam bilangan imajiner itu teman-teman silakan ketik i maksudnya escape lalu i. Nah, i nya 2 kali ya, lalu escape lagi tutup, lalu shift enter, maka hasilnya tetap i. Sebagaimana kita ketahui kalau i itu kan akar negatif 1 ya. Kalau kita tambah fungsi n gimana ya, gitu bentuknya. Dia dalam bentuk bilangan kompleks, bentuknya A plus BI ya gitu. Oke, selanjutnya kita ke mencari nilai absolut. Mencari nilai absolut teman-teman silakan gunakan fungsi ABS lalu masukin bilangannya berapa. Nilai absolut ini seperti yang kita ketahui bakal merubah nilai entah negatif atau positif ke dalam bentuk positif ya intinya. Jadi dia memaksa suatu bilangan bulat atau suatu bilangan real menuju bentuk positifnya. Contoh absolut dari -3 maka hasilnya adalah 3 gitu ya. Cukup mudah untuk ini. Yang penting ingat fungsi lalu diikuti dengan tanda kurung siku gitu ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari FPB dan KPK? FPB dan KPK dari suatu bilangan. FPB dan KPK. Oke, untuk FPB teman-teman gunain fungsi GCD. Nah, ini ya. GCD lalu masukin apa bilangan yang mau dicoba. Bilangan yang mau dicari GCD-nya atau FPB. Contoh
kita ingin mencari GCD dari 45 dan 700 dan berapa ya namanya? 75. Itu udah yang sederhana. Lalu shift enter, kita dapatlah FPB-nya adalah 15. Sedangkan untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, silakan teman-teman menggunakan fungsi LCM. Gitu. Lalu ketikkan aja contoh 45 sama 75 lagi aja ya. Nah, jadi KPK-nya adalah 225. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk terakhir di hari ini yang kita bahas adalah mengenai fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Oke. Jadi fungsi trigonometri yang kayak sin, kosin, tangen dan sebagainya, itu ya maksud saya. Fungsi hiperbolik. Ini untuk mencari fungsi sin teman-teman, sin dari silakan ketik sin, sin, lalu masukin berapa bilangan, contoh sin pi per 4 ya. Nah, sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Nah, berapa hasilnya? Akar 2 gitu ya teman-teman. Cukup mudah. Untuk tan, kotan dan sebagainya boleh, contoh tan pi berapa? 0. Untuk kotan, kosekan dan sekan silakan teman-teman coba sendiri, silakan dicari sendiri bagaimana. Tentunya nggak jauh-jauh dari sini, jadi ya tinggal silakan teman-teman cari aja. Lalu untuk fungsi hiperbolik, sinus h, sin h ya. Contoh kita mau cari sin h, masukin bilangannya berapa sih, contoh sin h dari 2. Nah, dia masih dalam bentuk sin h ya. Kita pakai fungsi n lagi, jadi biar tahu nilai numeriknya. Ya, seperti itu. N sin H2 itu hasilnya adalah 3,6286 sebagainya. Lalu untuk cos H2 boleh coba aja. Nah, masih aja lupa. Udah pakai N ya. Nih. Nah, itu seperti itu teman-teman. Untuk tan H, sek H, kosek H dan sebagainya silakan teman-teman coba sendiri. Oke. Jadi itu dulu teman-teman untuk penggunaan operasi dasar aritmatika di Wolfram Matematika ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, tetap semangat untuk belajar Wolfram Matematikanya, maaf salah. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi itu kita udah belajar berbagai macam shortcut ya untuk berbagai macam konstanta dan fungsi juga. Oke, untuk teman-teman yang masih suka lupa mengenai shortcut tersebut, sebenarnya semuanya udah ada di sini. Jadi teman-teman silakan klik palettes, lalu basic math assistant. Ya, di situ ya. Di sini udah ada semua. Jadi teman-teman silakan lihat, ada operasi untuk pecahan, akar, bilangan pi, eksponensial, i juga ada di sini. Jadi untuk teman-teman yang masih suka lupa ataupun ya mungkin ingin melihat-lihat untuk fungsi yang lain, silakan klik palette selalu basic math assistant. Untuk basic dan advance-nya ada juga ya. Oke, tapi kalau kalian sudah cukup banyak ingatnya ataupun hafal, itu akan bakal sangat membantu bagi kalian dalam pengoperasian Wolfram Matematika ini. Oke, itu aja.